Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nanggala Jalasena dengan NIM akhir 006, Anissa Safa dengan NIM akhir 018, saya Amgas Putra dengan NIM akhir 026, dan Rosyada Fitri dengan NIM akhir 042. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang implementasi materi matematika diskrit dalam program. Untuk program yang kami buat sendiri menggunakan dasar dalam materi matematika diskrit ini yang berupa matriks. Seperti yang kita tahu, matriks sendiri adalah larik berdimensi 2 yang susunan elemen-elemennya disusun menurut baris dan kolom serta merupakan satu kesatuan. Kemudian untuk notasi matriks ini sendiri berupa tanda kurung, di mana katakanlah matriks A berukuran ordo M kali N. Misalkan A dan B adalah matriks berukuran sama. A dan B dikatakan sama notasi jika A sama dengan B untuk setiap I dan J. Kemudian untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rosyada Fitri. Dipersilahkan. Baik, macam-macam matriks. Matriks memiliki berbagai macam jenis, diantaranya yang pertama matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Yang kedua, matriks bujur sangkar adalah suatu matriks di mana caca baris dan caca kolomnya sama. Yang ketiga, matriks persegi panjang, yaitu matriks dengan caca baris dan caca kolom tidak sama. Yang keempat, matriks diagonal, yaitu matriks bujur sangkar dengan elemen-elemen pada diagonal utama bernilai real dan elemen-elemen lainnya bernilai 0. Yang kelima, matriks identitas adalah matriks bujur sangkar yang elemen-elemen pada diagonal utama bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Yang keenam, matriks segitiga atas adalah matriks bujur sangkar dengan elemen-elemen di bawah diagonal utama 0 dan elemen-elemen lainnya bernilai real. Yang ketujuh, matriks transpose adalah matriks di mana susunan elemen-elemen berkebalikan antara posisi baris dan kolom. Yang kedelapan, matriks simetri di mana susunan elemen-elemennya antara matriks dengan transpose yang sama. Yang kesembilan, matriks antisimetris adalah matriks yang transposnya adalah negatif dari matriks tersebut. Elemen diagonal utamanya adalah 0. Yang ke-10, matriks saklar adalah matriks diagonal yang semua elemennya sama tetapi bukan 0 atau 1. Dan yang terakhir, matriks 0, 1 adalah matriks yang dimana pada setiap elemen di dalamnya hanya bernilai 0 atau 1. Adapun penjelasan dari operasi matriks, ada banyak macam operasi dalam matriks. Operasi-operasi dalam matriks diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, transpose matriks. Jika diketahui suatu matriks A sama dengan berukuran M kali N, maka transpose dari A dalam matriks A transpose sama dengan N kali M dapat dari A. Beberapa sifat matriks transpose yaitu A ditambah B transpose sama dengan A transpose ditambah B transpose. A transpose pangkat T transpose sama dengan A. Untuk yang kedua, ada yang perkalian dengan skalar. Yang ketiga, penjumlahan matriks. Yang keempat, pengurangan matriks. Dan yang terakhir, perkalian matriks. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Anissa. Selanjutnya adalah sifat-sifat matriks. Baik,
Terima kasih. Saja adalah sifat-sifat matriks, di mana sifat-sifatnya antara lain yang pertama ada A plus B sama dengan B plus A yang bersifat cukup komutatif. Yang kedua ada A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Yang ketiga K kali A plus B sama dengan K kali A plus K kali B. Yang keempat ada K plus L dikali A sama dengan K kali A plus L kali A. Dan yang kelima K kali AB sama dengan KA plus K kali B. Yang ketujuh ada A kali BC sama dengan AB dikali C. Yang kedelapan A kali B plus C sama dengan AB plus AC. Yang kesembilan A plus B kali C sama dengan AC plus BC. Yang ke-10 bersifat tidak komutatif apabila A kali B sama dengan B kali A. Yang ke-11 bila A kali B sama dengan A kali C. Belum tentu B sama dengan C. Yang ke-12 jika A kali B sama dengan 0, maka kemungkinannya bisa menjadi A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, atau A min 0 atau B sama dengan 0. Yang ketiga kemungkinannya A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Kemudian ada inverse matrix, di mana inverse matrix untuk ordo pertama A dengan ordo 2x2 ABCD akan menjadi ADBC, AD min BC. Lalu inverse matrix ordo ketiga yakni akan menjadi A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Lalu ada minor, di mana minor ini jika baris pertama dan kolom kedua dari matriks tersebut dihilangkan, maka akan diperoleh matriks baru dengan ordo 2x2. Determinan dari matriksnya dinamakan minor karena ketika menghilangkan baris pertama dan kolom kedua, maka minor tersebut dilambangkan oleh M12. Dan cara tersebut akan diperoleh menjadi M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, dan M33. Lalu ada kofaktor di mana MIJ merupakan minor dari KIJ dari matriks A. Maka kofaktor adalah hasil pengalian elemen minor MIJ dengan min1 pangkat I plus J. Dengan demikian KIJ sama dengan min1 pangkat I plus J MIJ, sehingga diperoleh K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, K33. Lalu ada hasil matriks di mana adjoinnya diperoleh dengan cara menukar elemen pada diagonal utama dan elemen pada diagonal sekunder dikalikan dengan min1 yang akan menjadi A sama dengan matriks D min B min C A. Lalu untuk adjoin matriks ordo 3x3 akan diperoleh K11, K21, K31, K12, K22, K32, K13, K23, K33 dengan cara menukar tiap minor dan kofaktornya dicari untuk adjoinnya, masing-masing adjoinnya. Selanjutnya untuk bab programnya akan dijelaskan oleh Nanggala. Kepada Nanggala dipersilakan. Dari kelompok 5 dari TIB kami membuat sebuah web menceritakan dengan adanya kalkulator dan juga materi matis yang berupa materi matriks. Di sini untuk penggunaannya menggunakan bahasa pemrograman HTML karena menggunakan web. Selain itu, web ini dilengkapi dengan fitur-fitur seperti kalkulator, quiz, dan juga ada tempat untuk mendownload file atau resource yang ada di situ sebagai rujukan tugas kami. Untuk penempatannya hanya sebagai
yang ada di layar. Untuk recordingannya nanti bisa diunduh melalui web tersebut, akan disertakan link dan apa aja yang diperlukan untuk di coding di dalam VS Code. Tentunya kita juga memakai aplikasi VS Code karena ini berbasis dengan HTML dan lebih praktis. Untuk bagian kalkulatornya ini akan saya sedikit jelaskan tentang konsep kalkulator. Untuk kalkulatornya ada 3 dengan menggunakan matriks ordo 3x3, yang mana nanti apabila dimasukkan sebuah angka akan menginputkan angka, lalu apabila digunakan untuk sebuah perkalian, pertambahan dan pengurangan, maka akan dilakukan proses tersebut dengan tidak adanya error. Untuk tampilan dari webnya seperti ini adalah tampilan dari web kelompok 5 yang sebagaimana pengampu dari mata kuliah matematika diskrit. Seperti yang ada di layar, awal mula interface yang akan ada adalah hanya tombol materi, kuis, dan tombol tambah ini. Di dalam tombol tambah ini kan ada beberapa menu untuk memilih, hampir sama dengan ini. Akan tetapi di sini ada suatu menu tersembunyi, yakni menu download yang akan mengarahkan kita ke Google Drive nantinya untuk bisa mengunduh materi-materi yang ada pada web tersebut. Tampilan untuk materi yang ada di matrik yang seperti ini, ada beberapa sifat-sifat matrik dan juga jenis-jenis matrik. Dari referensinya juga ada, nanti akan disertakan link untuk mendownload sumber tersebut. Di sini ada seperti pengenalan untuk siapa aja sih anggota kelompok 5 itu. Dan di sini ada sedikit kuis, mini kuis yang bersoalkan kira-kira ya 15 soal. Kuisnya dengan tes matriks adalah marik berdimensi 2 baris dan kolom, susunan elemen-elemennya disusun menurut baris dan kolom serta merupakan suatu kesatuan. Apakah kita dapat menjawab dengan benar dengan mencek answer? Apabila sudah mulai ada warna hijau, maka jawaban tersebut berarti benar. Bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Untuk kalkulatornya, kita masukkan beberapa angka untuk digunakan sebagai di sini hanya ada beberapa fitur, yakni ada perkalian metrik, pertambahan metrik, dan pengurangan metrik. Yang pertama kita menggunakan yang tambah. Apabila kita hitung hasilnya, maka akan memunculkan sebagaimana yang ada di sini. 1 matriks baris 1 kolom 1 ditambahkan matriks 1 baris 1 kolom 1 di matriks B. 1 kurang ditambah min 1, maka hasilnya 0. Sebagai berikut, 3 tambah 3 sama dengan 6, dan seterusnya 8, 9, 4, dan 9, dan 5, dan 6, 11. Apabila kita gunakan untuk perkalian, maka akan hasilnya seperti ini, karena perkalian memiliki metode tersendiri untuk matriks. Untuk secara hasil realnya bisa digunakan dengan mengetes langsung dengan cara hitungan yang seperti biasa.
Sekian dari saya untuk presentasi dari web untuk pengampuan tugas mata kuliah matematika diskrit. Sekian dari presentasi dari kelompok 5 yang mungkin bisa kami sampaikan, hanya sekian. Mohon maaf apabila dalam kata-kata kami maupun dalam penjelasan kami mungkin ada yang kurang jelas ataupun ada kesalahan kata ataupun khilafnya. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.